dan selamat pagi kepada semua. Pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan dan kita semua bersyukur kepada Bapa karena kesempatan ini sekali lagi kita datang beribadah dan memuji Tuhan pada siang hari ini. Walaupun kita dalam keadaan yang online, apa semua juga yang kita lakukan, jadi kesatuan kita tetap di dalam Tuhan. Kita tetap bersatu, kita tetap bersama di dalam kesatuan kita di dalam Tuhan. Ini yang penting. Di siang hari ini juga saya juga tidak lupa menjemput ataupun mengucapkan mengalukan kedatangan saudara seiman kita yang baru bersama dengan kita pada siang hari ini dalam ibadah kita. Kami sangat mengalu-alukan kedatangan ataupun keterlibatan saudara seiman bersama dengan kita pada hari ini untuk ibadah kita yang mulia ini. Jadi syukur kita dapat bersama, kita dapat kembali lagi pada pagi hari ini. Jadi untuk ibadah kita di waktu ini. Jadi saya dengan tidak lebih membuang masa, saya ingin membaca satu firman Tuhan sebagai dasar ibadah kita yang kita angkatkan kepada Tuhan pada hari ini, yaitu terdapat di dalam Mazmur 150. Sempena juga hari ini kita sebentar lagi akan masuk dalam pujian penyembahan kita selepas ini. Jadi mari kita rujuk dalam Mazmur 150. Saya ingin membacanya kepada kita. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Begini firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan yang bernafas. Jadi layak dan sesuai kita memuji, dan memang tepat adalah umat ciptaannya harus memuji dan memuliakan Tuhan. Pada waktu ini, pada pagi hari ini, jemaat semua, mari kita bersatu dalam doa kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita yang seterusnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Saya pimpin kita dari doa. Bapa di surga, pada pagi hari ya Tuhan Yesus, saya bersyukur Tuhan kerana Engkau berikan kami hidup, nafas dan hari yang terbaik untuk kami memuji memuliakan Engkau dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, marilah kepada kami bersama ya Tuhan Yesus. Sebab kami percaya dalam firman-Mu Tuhan, Engkau berkata, di mana satu dua orang berkumpul dalam nama-Ku, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, dalam kesatuan kami ini juga Tuhan Engkau melihat, Engkau hadir ya Tuhan Yesus setiap pribadi kami.
Bapa, kami berdoa ya Tuhan, dari permulaan ibadah kami sampai selesainya Tuhan, Engkau sertai kami. Berkati setiap telinga yang mendengar, mata yang melihat, khususnya rohani kami. Tuhan, Engkau perhatikan hidup kami ya Tuhan. Pakaikan kami dengan luar biasa Bapa. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu yang dengan urapan-Mu yang baru Bapa. Bapa, pada pagi hari ini juga ya Tuhan, saya serahkan setiap pribadi kami ya Tuhan. Beri kekuatan, beri antibodi yang kuat, beri kesehatan yang kuat ya Tuhan. Di mana juga anak-anak-Mu yang tidak bersama dengan kami ya Tuhan, yang tidak bersama dengan kami saat ini ya Tuhan, Engkau juga berkati, Engkau juga urapi mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, membungkusi kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Tuhan, para malaikat Tuhan Yesus itu membentengi hidup pribadi kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat bagi kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, dari permulaan ini Engkau menyertai kami ya Tuhan. Beri fokus untuk kami ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan Engkau, bahkan belajar dengan firman-Mu pada hari ini, pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, saya berdoa bagi anak-anak-Mu yang melayani Engkau secara langsung dan tidak langsung ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati setiap kami, bahkan jemaat semua ya Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi kami ya Tuhan Yesus. Jauhkan kami daripada sakit penyakit, jauhkan kami daripada virus-virus yang ingin menimpa kami. Sembunyikan kami di balik sayap-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati setiap pribadi kami yang ada. Kiranya ada yang lemah ya Tuhan, Engkau beri kekuatan baru untuk mereka. Engkau angkatkan yang lemah, yang banyak pergumulan, pelanggaran dalam hidup mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berikan kesembuhan bagi yang sakit ya Tuhan. Apa juga kelemahan tubuh yang ada pada mereka ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau angkatkan segala sakit penyakit itu. Engkau singkirkan, kami putuskan itu di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan kami dengan kuasa-Mu, dan menyucikan dan membebaskan kami daripada sakit penyakit, daripada virus, daripada hal-hal yang ingin menimpa kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kesempatan yang terbaik ini Tuhan, kami juga serahkan anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan Yesus. Kau sertai mereka, lindungi dan pagari kami semua dengan kuasa darah-Mu. Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, saya serahkan ibadah kami yang baik ini, yang kudus, yang mulia ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati, perhatikan hidup kami, pakailah hidup kami, dan urapilah hidup kami dengan urapan-Mu yang baru. Beri kami kerinduan dan kehausan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami yang kecil juga yang tidak tahu untuk berdoa. Tuhan, Kau berkati mereka, beri kekuatan, beri antibodi yang kuat untuk semua kami ya Tuhan Yesus. Lindungi kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu pada pagi hari ya Tuhan Yesus. Kau berkati setiap doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Kau sertai kami, Kau pimpin hidup kami saat ini dan seterusnya. Haleluya Bapa. Ini doa kami bersama, kami bersatu dan doa kami dan menyerahkan doa ini kepada-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak-Mu, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu sekali lagi dalam doa kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kita umat yang anak-anak Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Masa dan waktu ini ataupun pujian penyembahan kita, mari serahkan kepada Brother Michael yang memimpin kita di pujian penyembahan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi kepada kita semua yang dapat hadir pagi hari ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita bersama. Sebelumnya kita membuat pujian dan penyembahan, mari kita satu di dalam doa, dan saya pimpinkan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakkan kami, supaya kami layak di hadirat-Mu yang kudus. Haleluya, amin.
pujian yang seterusnya. Yang pertama yang kita bawa yaitu Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Mari kita buat lagu ini dengan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan ajaib. Ku kasih dikau dengan kasih kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih dikau dengan kasih perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus menyatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. 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 Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang sakit, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hey, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hey, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Seterusnya belum kita memberi masa ini kepada
hamba Tuhan yang membawa kita dengan firman Tuhan. Kita buat lagu ini. Kita menyata kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah kita. Kaulah Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Inilah isi hati kami kepadamu ya Bapa. Kami istiharkan bahwa hari ini adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan kepada Engkau. Maka kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus dan merendahkan diri kami Bapa. Syukur kami buat hari yang baru ini di mana Engkau memimpin dan melindungi kami. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami ingin mendengar suara Tuhan
melalui firman-Mu dari hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau pada saat dan waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur semua ini. Yang percaya kita menyatakan amin. Baik, selamat pagi, selamat kembali, selamat berjumpa di online. Dan pada pagi yang mulia ini kita mau juga sekali lagi kembali mendengarkan firman apa yang telah kita dengar minggu yang lalu. Kita akan sambungkan lagi sesi yang kedua ini pada pagi yang mulia ini untuk firman yang seterusnya supaya kita sama-sama dapat dibangkitkan. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini kita semua cukup mengharungi ujian-ujian ya, yang cukup mencabar dalam masa ini, masa di mana musim darurat itu diumumkan, dan siap-siap kita semua menghadapinya dengan iman, dengan kesabaran. Ya, saya percaya bahwa firman yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini juga akan turut membawa berkat bagi kamu yang mendengar. Baik, saya akan sambungkan lagi ya. Kita akan masih lagi terus lagi dalam masa soal transisi untuk menjadi bangsa yang kudus ya. Transisi untuk menjadi bangsa yang kudus. Dan dalam subtopik yang dibawa ialah Tuhan menyuruh kita untuk apa? Pilihlah kehidupan. Amin. Ulangan pasal 30 ayat 19 dan ayat yang ke-20 sudah kita baca minggu yang lalu. Dikatakan di sini bahwa aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Okay? Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya, sebab hal itulah bererti hidup bagimu, dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Baik, kita bicara soal pilihlah kehidupan. Baik, Tuhan mau supaya kita memilih kehidupan, dan kita sudah belajar dan kita sudah tahu bahwa pilih kehidupan itu merupakan satu perintah. Dan Tuhan mau kita dengar dan buat pilihan secara sendiri dari hati kita sendiri. Amin. Kita sudah bicara soal maksudnya memilih. Oke, kita harus memilih dengan betul. Kita harus memilih jalan dan kehidupan yang dinyatakan Tuhan bagi kita. Dan biasanya jalannya itu ialah menuruti hukum-hukum yang Dia telah tetapkan bagi kita. Baik, hukum ini dikhususkan untuk menopang kita ya, untuk menuntun kita, untuk membimbing kita ke arah mana? Ke arah sejahtera, ke arah kesejahteraan jiwa kita. Amin. Kalau kita mau hidup sejahtera, turutilah hukum Tuhan. Amin. Belajarlah berpaut kepadanya, melekat hati kita dengan hati Tuhan. Amin. Jadi ini sangat penting. Kita mesti mau memilih supaya hati kita melekat dengan hati Tuhan, supaya perjalanan kita itu boleh menuju kepada kesejahteraan yang kita akan alami. Amin. Ini kita ini semua ini setiap hari itu hampir kemana-mana kita tekan My Sejahtera. Kita lihat ya supaya kita boleh masuk ke tempat yang tertentu ya, seperti dalam aplikasi. Tapi kita tahu di sini bahwa banyak orang itu tidak pernah mengalami kesejahteraan yang sejati, meskipun mereka tekan My Sejahtera. Tuhan mau kita memiliki atau memasuki kesejahteraan yang Dia telah sediakan bagi kita. Ini dia perlu ya. Jadi kita tahu di sini bahwa kita perlulah memilih kehidupan. Baik, pagi ini saya akan sambung lagi soal kota perlindungan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Ya, inilah sesi yang kedua, soal kota perlindungan yang telah Tuhan sediakan bagi kita untuk memelihara kita, untuk menjaga kita ya. Jadi kita tahu bahwa dalam perjanjian lama itu, kalau kita belajar perjanjian lama, kita mesti mau perhatikan hati Tuhan ya yang sebenarnya. Okay. Hati Tuhan yang sebenarnya. Baik, Tuhan bicara kepada Musa ya di dataran Moab. Okay. Dalam Bilangan pasal 33, kamu balik baca Bilangan pasal 33, Tuhan bicara kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan ya, dekat Yeriko sebelum masuk ya. Jadi apa yang harus mereka lakukan kalau mereka sudah masuk dan merebut tanah Kanaan itu? Musa katakan kepada orang Israel, siap-siap sedia ya. Apabila kamu mau masuk sudah ke dalam tanah perjanjian yang telah Tuhan berikan kepada kamu, apabila kamu sudah menyeberang sungai Yordan dan masuk ke tempat ya yang telah Tuhan berikan buat bagi kamu, kamu harus menghalau musuh itu keluar daripada kamu, menghalaukan mereka keluar,
Dan kemudian kamu mesti mau menurunkan batu ukir dan segala-gala patung dan berhala harus dihapuskan. Dan kemudian Tuhan katakan bahwa mereka juga harus membahagikan negeri menurut kaum, menurut jumlah bilangan mereka ya, sebagai milik pusaka mereka di tempat-tempat mereka ya. Dan kemudian disuruh Tuhan katakan kepada Musa, mereka harus menetapkan sempadan ya, sempadan pembahagian tanah mereka ya, batas-batas tanah mereka menurut setiap suku-suku. Dan kemudian menetapkan tanah bagi kota ya, bagi orang-orang Lewi. Dan selepas itu Tuhan katakan, aku mau kamu menetapkan kota perlindungan. Amin. Haleluya. Baik, pada pagi hari ini kita mau bicara soal kota perlindungan. Amin. Kota perlindungan ya disediakan untuk memelihara hidup kita, disediakan untuk menjaga kita ya. Baik, dalam buku Ulangan, Musa memperingatkan orang Israel selalu ya, supaya untuk menerima hukum Allah, memelihara hukum Allah, okey. Jadi dan selain daripada itu, Musa juga katakan kepada Tuhan juga katakan kepada Musa, kamu harus khususkan kota-kota ya, ada 3 kota. Pertama ini awal ini ya, selepas 3 kota itu nanti dikembangkan lagi ada 3 kota yang lain lagi ya. Sesudah kamu menyeberang Sungai Yordan di sebelah timur itu, sediakan 3 kota perlindungan. Ini sebagai permulaan lah ya, supaya orang yang membunuh dengan tidak sengaja itu, tanpa memusuhi, tanpa ada kebencian dalam hati itu, dapat melarikan diri ke kota itu dan tetap hidup. Ini dia. Okey. Jadi itu yang berlaku ya. Jadi kita tahu di sini betapa pentingnya kota perlindungan itu. Okey. Tuhan mau kita hidup. Tuhan tidak mau kita mati. Tuhan mau kita belajar hidup. Amin. Kadang-kadang dalam masa belajar hidup itu kita harus belajar mati juga. Amin. Dengan memikul salib kita, ya menyangkal diri kita dan ikut Tuhan. Amin. Tapi pada dasarnya hati Tuhan ialah supaya kita hidup. Hati Tuhan ialah supaya kita dapat hidup, beroleh hidup yang sejati, yang Tuhan sediakan supaya kita boleh melakukan keluar kehendak Tuhan, membangun kerajaannya, membangkitkan gerejanya, dan melaksanakan keluar perintah-perintahnya ya, supaya umat akan hidup dalam kesejahteraan yang luar biasa. Puji Tuhan ya. Jadi itu yang berlaku. Baik, kita akan lihat dalam Ulangan pasal 19. Ulangan 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-13 ya. Ulangan pasal 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Ia bicara soal kota-kota perlindungan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini adalah kota perlindungan ya. Ini adalah seperti satu yang sangat perlu kalau untuk membangunkan satu komunitas, okey, satu bangsa. Seperti dikatakannya adanya rumah sakit. Kita sekarang tak panggil lagi rumah sakit lah. Rumah tak boleh sakit ya. Hospital. Amin. Sekolah, okey. Jadi ini semua adalah perkara yang perlu ya untuk membangunkan satu kota. Jadi salah satu yang awal dirancang oleh Tuhan kepada Musa ialah kamu mesti mau menyediakan kota-kota perlindungan supaya orang yang berbuat salah itu dapat melarikan diri ke kota itu dan mendapatkan perlindungan dan dia boleh hidup di situ supaya dia tidak perlu mati. Amin. Haleluya, ini sangat penting ya. Jadi kita mau belajar, okey. Untuk apa itu maksudnya? Pilihlah kehidupan ya. Pilihlah kehidupan itu juga termaksudnya kita mesti mau siap sedia ya mengamalkan kehidupan untuk lari kepada kota perlindungan yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Haleluya ya. Itu dia ya, memilih kehidupan itu juga memilih untuk apa? Belajar tinggal di kota perlindungan yang Tuhan sediakan bagi kita. Baik, kita lihat Ulangan pasal 19 ayat pertama ya. Saya akan baca. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membahagi dalam 3 bahagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketetapan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya, misalnya apabila seseorang pergi ke hutan. Ini soal sudah kamu mengambil tanah Kanaan, kamu mau membersihkan hutan, kamu mau membangun rumah dan sebagainya. Apabila seseorang itu pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketiga tangannya mengayun
kapak, mengayun kapak untuk menebang pokok pohon kayu, mata kapak yang kepala besinya itu, kapak itu terlucut dari pegangnya lalu mengenai temannya, ya, terkena kepada temannya sehingga mati. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Amin. Kita bilang sama-sama, tinggal hidup. Tinggal hidup, ya, bukan tinggal mati, ya. Maksudnya ialah supaya jangan penuntut tebusan darah, ya, berartinya mungkin saudaranya, ya, ataupun ahli keluarganya, ya. Ya, ini sebutnya penuntut tebusan darah, sementara hatinya panas. Dia katakan, mengapa kamu bunuh teman saudaraku, ya? Dapat mengejar pembunuh itu, lalu jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. 3 kota harus kau khususkan. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu. Apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang sampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu. Berartinya jadi 6 kota perlindungan, ya. Supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Dapat? Tuhan pada dasarnya tidak mau melihat orang dihukum mati. Tuhan pada dasarnya, ini pendapat saya lah, kalau kamu tak setuju tak apa-apa, ya. Kamu duduk diam-diam, kamu dengar apa yang saya katakan. Tuhan tidak sukar setiap kali kalau dia lihat ada jiwa itu harus dihukum mati. Tuhan tidak tepuk tangan di surga dan ketawa setiap kali dia melihat umatnya itu terpaksa dihukum mati. Tapi itu bukan dasarnya hati Tuhan. Hati Tuhan ialah untuk mengasihi bangsa. Hati Tuhan ialah untuk mencintai bangsa. Hati Tuhan ialah supaya umatnya itu dapat kembali, ya, putar pusing kembali dan beribadah kepada Dia. Okay? Dia tidak mau bahwa orang yang berdosa itu mati. Dia mau supaya orang yang berdosa itu bertobat dan kembali kepada Dia. Tapi kita tahu bahwa Dia adalah kasih, dan Dia tetap juga kasih itu juga mencintai keadilan, ya. Sifat kasih itu juga ialah ialah pribadinya ialah untuk menegakkan keadilan juga. Kita lihat, ya, Ulangan pasal 19 ayat 11. Tetapi, nah ada tetapinya itu, ya. Ada tetapinya. Apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya itu menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel supaya baik keadaanmu. Dapat? Supaya baik keadaanmu. Ini dia sangat penting, ya. Baik, Tuhan mau kita menyuruh memilih kehidupan supaya kita boleh mentaati Dia, supaya kita boleh kembali menuruti hukumnya. Amin. Haleluya. Tapi Tuhan tahu, ya, kalau sekiranya, tetapi kalau ada orang lain yang sengaja membunuh saudaranya itu, orang itu harus dipanggil keluar, orang itu harus dibawa keluar, orang itu perlu diadili dan didapati bersalah, harus dihukum mati. Dapat? Tapi saya percaya pada pagi hari ini bahwa hati Tuhan itu tidak senang, ya, kalau melihat satu umatnya itu dihukum mati. Tuhan tidak senang, ya. Karena apa? Tuhan mau supaya kita bertobat. Dia mau umatnya itu semua bertobat dan datang kembali kepadanya. Baik, ini kota perlindungan itu yang disediakan itu adalah cukup luar biasa. Tuhan tahu keadaan kita yang lemah. Tuhan tahu keadaan hidup ini yang tak menentu. Itulah sebab Tuhan faham betul tentang kehidupan kita. Sehingga Dia katakan kepada Musa, mesti kau sediakan kota perlindungan itu. Mesti ada kota perlindungan. Kalau tidak ada kota perlindungan, banyak lagi orang akan mati. Mesti sediakan kota perlindungan, karena kota perlindungan inilah ialah untuk memelihara jiwa-jiwa orang yang sebenarnya tidak bersalah. Karena kematian itu disebabkan karena dia tidak sengaja. Dapat? Baik, saya mau katakan bahwa benar sekali, ya, kadang-kadang hidup ini sangat rumit. Tahu gak rumit? Rumit, ya? It's complicated. Ini selalu pernah saya tengok di Facebook tuh, ya. Ya.
I'm in the relationship. Single, married, ada lagi satu, it's complicated. Ya, apa yang rumit ini saya tidak tahu ya. Orang muda banyak itu it's complicated di Facebook. Tapi kita tahu hidup ini rumit. Rumit itu dari segi apa? Rumit itu ialah karena kita terperangkap di dalam kesalahan dan masalah yang kadang-kadang kita tidak jangka boleh terjadi. Boleh faham? Contohnya seperti tadi, orang ini pergi dengan temannya. Kalau dia pergi dengan temannya, pasti temannya baik dengan dia itu. Pergi ke dalam hutan karena mereka mau tebang kayu. Mereka mau cari kayu ya untuk mungkin membangun rumah dan sebagainya ya, tempat kediaman mereka. Dan firman Tuhan katakan dengan tiba-tiba kepala besi kapak itu terbang dan terkena temannya, kawannya itu mati langsung. Jadi ini adalah perkara yang di luar kawalan kehidupan kita. Boleh paham? Ya, di luar kawalan kehidupan kita ya. Jadi tiada jaminan bahwa kita tidak boleh buat salah. Kadang-kadang kesilapan itu boleh datang ya, secara sengaja, secara tidak sengaja ya. Tapi kita mesti mau tahu di sini ialah satu perkara yang Tuhan tuntut daripada kita ialah kita mesti mau arahkan hati kita untuk turuti kepada apa yang Tuhan katakan. Kita mesti mau turuti kepada hukum yang Dia telah sediakan bagi kita ya, supaya kita boleh turuti apa yang Dia mau. Ini sangat penting. Amin. Oke. Jadi kita tahu di sini bahwa ada hal yang kita boleh ramalkan berlaku ya. Kalau kita sembarangan makan, tidak jaga kehidupan kita, sudah pasti kita akan jatuh sakit. Kalau kita hidup tidak memiliki peraturan yang tertentu, ya tidak menjaga peraturan kesehatan, sudah pasti kita akan jatuh sakit. Jadi ada hal yang boleh kita ramalkan, tapi ada juga hal yang kadang-kadang tidak dapat kita ramalkan, yang di luar kawalan kita. Ya, saya ada seorang teman gembala. Ya, saya tanya, kenapa, apa berlaku dengan dia? Ya, temannya katakan, oh dia di dalam penjara. Saya pun terkejut, kenapa dia di dalam penjara? Karena dia terlibat dalam kemalangan, melanggar seorang anak meninggal. Anak itu lari keluar. Dengan tidak sengaja, dia melanggar anak itu dan anak itu mati. Oke, dia di penjara beberapa hari. Tapi ada faktor-faktor yang lain juga lah ya, yang menyebabkan mengapa dia itu juga akhirnya itu dijatuhkan hukuman dan menjadi bersalah. Baik, apa yang saya mau katakan ya, kadang-kadang perkara yang terjadi itu di luar kawalan kita. Boleh paham? Dapat? Oke, di luar kawalan kita. Jadi kadang-kadang kita ini lemah. Kadang-kadang saat kita lalai, kadang-kadang kita silap saja langkah, kadang-kadang kita boleh buat kesilapan. Saya baru bicara dengan seorang penatua, saya katakan jangan kamu rasa bersalah. Jangan kamu rasa bersalah. Tapi masa ini adalah untuk kamu bertobat. Masa ini adalah untuk kamu kembali kepada Tuhan. Masa ini adalah untuk kamu memohon pengampunan. Masa ini adalah untuk kamu kembali kepada Tuhan. Jangan rasa bersalah. Dia katakan, aduh aku rasa bersalah. Karena saya inilah yang keluar pergi menginjil. Dan sekarang saya balik. Saya didapati positif COVID-19. Sekarang saya jangkiti istri saya, anak saya, mertua saya, ibu mertua saya. Hampir semua orang dalam rumah itu saya jangkiti. Halo. Baik, ada hal yang di luar jangkaan kita. Paham? Jadi saya mau katakan benar sekali kadang-kadang hidup ini sangat rumit. Kita sukar mau memahaminya. Tapi lebih lagi ialah kita harus belajar merendahkan diri kita. Jadilah seperti seorang anak yang kecil yang percaya, yang merendahkan diri dan yang tetap percaya ya, supaya kehidupan kita yang sulit itu dapat dipermudahkan. Amin. Supaya kehidupan yang sulit ini yang kita tidak dapat faham, yang di luar jangkaan kita itu dapat dipermudahkan ya. Supaya Tuhan boleh buka jalan supaya ia dapat dipermudahkan. Amin. Baik, saya katakan di sini ialah hidup ini bukan saja sulit dengan masalah, dengan kesalahan, dengan perkara-perkara yang tidak jangka boleh terjadi. Baik, saya mau katakan di sini hidup ini penuh dengan rahasia. Amin. Kita tidak faham sepenuhnya ya, kenapa hal ini boleh terjadi ya. Ya, ini dia yang berlaku. Orang yang kita mau hidup terus, awal pula yang meninggal. Orang yang kita berdoa supaya Tuhan bawa dia pulang karena dia banyak mengganggu kita. Tuhan izinkan dia hidup panjang umur. Baik, ada hal yang kita tidak tahu ya, mengapa hal itu boleh terjadi ya. Jadi kita tahu di sini bahwa hidup penuh dengan rahasia. Ada hal yang kita tidak dapat jelaskan. Kita tidak dapat mengerti, mengapa hal ini boleh terjadi, Jadi kita tahu di sini ini adalah perkara-perkara yang kadang-kadang kita kalau berfikir secara mendalam, kita tidak tahu mengapa Tuhan izinkan hal ini berlaku, Tapi kita tahu di sini kalau kita tetap turuti kepada hukum Tuhan itu, Tuhan pasti, akan menjaga kita. Tuhan pasti
akan memelihara kita. Ini dia sangat penting. Okay? Jadi itulah dia, kita mesti mau tahu bagaimana untuk turuti kepada apa yang Tuhan tetapkan. Amin. Sengaja membunuh, tidak sengaja membunuh, semuanya ini membawa masalah, ya. Jadi kita tahu di sini ialah banyak kali kesilapan kita adalah bukan karena sengaja, tapi banyak kali juga adalah karena kita tidak sengaja, ya. Kalau terlibatnya pembunuhan, biasanya ya, kalau kamu yang hadiri di kes mahkamah, kita ada peguam di sini, kalau dia selalu hadir di kes mahkamah, ya. Jadi kalau ada pembunuhan, apa yang berlaku ialah dikenal pasti sama ada pembunuhan itu adalah disengajakan ataupun tidak disengajakan, okey, ataupun karena kemarahan, okey, ataupun karena sebab-sebab yang tertentu, ataupun dirancang. Ya, kalau bahasa Inggris di Amerika dibilangnya homicide, okey, premeditated murder, okey, pembunuhan yang sengaja, itu adalah first degree murder, itu ya, itu hukuman gantung sampai mati. Itu yang berlaku, ya. Tapi kadang-kadang ada pembunuhan yang tidak disengaja, seperti suaminya balik, nampak istrinya tidur dengan lelaki lain, suaminya marah, cabut tombak pula, ambil tombak, ambil parang, ya, bunuh istrinya, ya, akhirnya dia sendiri dimasukkan ke dalam penjara, ya. Jadi dia tidak rancang untuk bunuh istrinya, tapi karena kemarahan melihat bahwa hal itu ketidakjujuran istrinya sampai dia naik panas hati, mengambil barang tajam dan membunuh istrinya, ya. Jadi itu kalau dikenal pasti niatnya itu ialah apa? Motifnya apa? Seperti orang bilang membunuh dengan tidak sengaja ataupun karena kemarahan. Okay? Jadi mungkin dia akan kena didakwa di bawah manslaughter lah, ya, karena pembunuhan tidak dirancang. Okay? Jadi ada hal-hal yang tertentu, ya. Jadi kita tahu di sini kadang-kadang ada kes itu mengambil bertahun-tahun yang melibatkan pembunuhan untuk mengenal pasti motif mengapa tujuan orang itu membunuh. Adakah dia sengaja ataupun tidak sengaja, ya, supaya ditentukan sama ada dia dapatkan hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Okay? Jadi banyak hukum-hukum dalam buku Ulangan, dalam hukum Musa itu banyak sekali hukum-hukum ini diambil, ya, oleh kita pada hari ini, ya, dalam perlembagaan negara kita yang ada. Hukum-hukum ini dipakai dengan sangat baik sekali, ya, untuk kemakmuran, untuk keadilan, dan untuk kepuasan setiap community, setiap bangsa yang hidup bersama-sama, Jadi ini dia berlaku, ada perbuatan yang sengaja, ada perbuatan yang tidak sengaja, ya. Ulangan pasal 19 tadi kita baca, ya. Tetapi kalau orang itu merancang, dia tunggu di jalan, ya, balik tadi sudah kita baca, kan? Sudah baca ke belum? Ulangan pasal 19 ayat 11, ya. Kita baca. Okey. Tetapi apabila seorang membenci sesama manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya itu menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh. Amin. Haleluya. Tuhan mau menegakkan keadilan. Allah adalah kasih, dan kasih itu mencintai keadilan. Jadi dia harus menetapkan keadilan. Tapi saya mau katakan kepada kamu di sini pada pagi ini ialah, saya mau katakan kepada kamu hati Allah, ya. Hati Allah itu sangat sakit dan sangat sedih apabila seseorang itu dihukum mati. Dapat? Karena dia mengasihi setiap umatnya, dia mengasihi bangsa-bangsa, dia mencintai bangsa-bangsa, ya. Jadi jatuh hukuman ataupun orang bilang capital punishment, ya, is not in the heart of God, Jadi sampai hari ini banyak negara-negara sudah tidak setuju sudah mau menjatuhkan hukuman mati. Kadang-kadang kita pikir menjatuhkan hukuman mati itu boleh menyelesaikan masalah. Sampai hari ini ada juga, ya, hukuman mati. Sekiranya kamu menyeludup dada melebihi, ya, sekian-sekian jumlah, kamu akan mendapat hukuman mati. Kalau kamu sekian-sekian melanggar hukum undang-undang ini, kamu akan jatuhkan hukuman mati. Sampai hari ini pun juga orang menyeludup dada, orang melakukan hal-hal yang jahat. Sampai hari ini juga jumlah orang yang masuk ke dalam didakwa untuk dijalankan hukuman mati itu bertambah banyak, bukan bertambah sedikit. Paham tak? Jadi hukuman mati itu bukan penyelesaian, ya. Itu bukan juga hati Tuhan. Hati Tuhan ialah supaya dia mau supaya umatnya itu bertobat. Dia mau supaya orang yang sedar akan kesalahan mereka itu bertobat dan kembali mengikuti dia. Amin. Ini sangat penting, ya. Sama juga dalam Ulangan pasal 19, kalau kamu teruskan baca, saksi-saksi dusta, ya. Saksi-saksi dusta juga, ya, yang memberi tuduhan dusta harus juga dihukum mati. Ini sebagai satu yang untuk menakutkan, ya, banyak orang Israel supaya mereka tidak
berbuat jahat, ya, dengan datang dengan memberi saksi-saksi dusta. Tapi hukuman mati itu bukan penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya sini ialah apa? Bertobat dan kembali kepada Tuhan supaya hati manusia itu boleh berubah. Amen. Ini sangat penting, ya. Baik, kita harus tahu di sini bahwa Tuhan itu berlaku adil. Tuhan itu amalkan cinta kasih, ya. Dia mengasihi kita, ya. Jadi itu dia mau kita kembali kepada Dia dengan rendah hati di hadapannya. Mika pasal 6 ayat yang ke-8, ya. Mika, ya. Pasal 6 ayat yang ke-8, ya. Kita tahu di sini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengamalkan cinta kasih. Dia berlaku adil. Jadi dia mau umatnya itu kembali, ya, merendahkan hati dan kembali di hadapannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Baik, ini dia yang berlaku. Okey. Itulah sebabnya di sini bahwa saya tahu ada gembala yang katakan bahwa Tuhan yang ada dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan yang garang. Sangat garang. Tuhan yang dalam perjanjian baru itulah Tuhan yang lemah lembut. Kita boleh tahu dia maha mengasihi, maha menyayangi. Tuhan yang dalam perjanjian lama itu garang betul, ya. Dia hanya fikirnya dia tunggu untuk menjatuhkan hukuman saja. Baca baik-baik, baca betul-betul. Faham tak? Tuhan sediakan kota perlindungan supaya kita hidup. Tuhan mau kita hidup, Dia tidak mau kita mati. Ya, untuk menjatuh hukuman mati itu ialah untuk membuat supaya orang lain itu sedar bahwa mereka jangan lagi beranikan diri untuk berlaku jahat. Itu saja. Tapi itu bukannya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ialah supaya manusia itu dapat hidup, supaya manusia itu dapat bertobat dan kembali kepadanya. Amin. Ini dia sangat penting, puji Tuhan, ya. Jadi kita mesti mau lihat bahwa setiap hukum yang diberikan Tuhan itu ialah untuk kesejahteraan kita, bukan untuk membebankan kita. Amin. Semua hukum itu mengandungi kasih, mengandungi kesetiaan yang membawa kepada keuntungan. Amin. Jadi itulah dia, kalau kita sudah fokus kepada buku perjanjian lama itu, kita mesti mau melihat Yesus ada di dalam sana. Amin. Haleluya. Paulus katakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Romawi, ya, dalam baca Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23, ya. Okey, dia katakan kepada mereka, dia tunjukkan hukum-hukum Musa itu dan para nabi, kitab para nabi itu, dan Paulus menjelaskan semua dan katakan Yesus itu ada di dalam setiap hukum itu. Amin. Dia menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, ya, dalam setiap hukum itu sebenarnya Yesus itu ada. Amin. Tuhan itu ada, okey. Tuhan itu adalah kasih, ya. Sehingga dalam perjanjian lama Yesus itu menggenapi segala hukum, okey. Yesus menggenapi segala hukum, okey. Apa yang Musa tuliskan tentang kebenaran itu ialah untuk membuat kita sedar bahwa Allah itu sebenarnya niatnya ialah supaya Dia tidak mau kita mati, Dia mau kita hidup. Amin. Dia mau kita turuti hukum supaya kita hidup. Itulah orang yang melakukan kesalahan itu mesti lari ke kota perlindungan. Karena kesalahannya itu bukan dengan sengaja. Karena tidak sengaja, dia mesti mau melarikan diri ke kota perlindungan di situ supaya dia boleh tetap hidup. Amin. Ini dia yang berlaku, ya. Baik, kita lihat beberapa ayat yang dikatakan di sini dalam buku Mazmur. Mazmur pasal 25 ayat 9 dan ayat 10. Allah yang mengasihi, yang mencintai, okey, yang akan menunjukkan jalannya kepada kita. Ya, Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9 katakan begini. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjalanannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Haleluya. Ya, sama juga ada banyak sekali dalam buku Mazmur, kamu boleh lihat kepada ayat-ayat yang lain, okey, dikatakan bahwa keadilan, ya, Mazmur pasal 89 ayat 15 katakan keadilan, hukum adalah tumpuan taktanya, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Amin. Okey, ayat yang ke-14 itu, ya. Ya, Mazmur 89. Mazmur 101 ayat 1. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Jadi kita tahu di sini bahwa dalam buku perjanjian lama juga di Mazmur kita lihat banyak pemazmur itu memuji dan kebesaran Tuhan. Dia itu penuh dengan kasih setia, dia itu penuh dengan cinta kasih, dia penuh dengan kasih karunia, ya. Dia diam bersama-sama dengan kita. Dia mau umatnya itu menuruti Dia, menurut hukum yang Dia tetapkan, okey. Jadi kita tahu di sini bahwa kita mesti mau melihat kasih Tuhan di dalam perjanjian lama. Amin. Jangan takut
ya kalau baca perjanjian lama itu ya, Tuhan itu bukan siang malam duduk di surga tunggu bila siapa yang dia harus gilirannya untuk dihukum mati. Itu bukan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan ialah untuk memulihkan kita. Hatinya Tuhan itu ialah bukan untuk menghukum kita. Ya, demikianlah sekarang Roman pasal 8 ya, ayat pertama. Demikian sekarang tiada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi itulah kalau kamu baca perjanjian lama dan setiap hukum-hukumnya itu, pastikan bahwa kamu lihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tersedia bagi kamu ya. Ini sangat penting ya. Kita harus tahu ya. Kita harus tahu ini dia yang berlaku ya. Jadi kita tahu bahwa apa yang kita boleh belajar daripada kota perlindungan itu. Apa yang kita boleh belajar daripada kota perlindungan itu yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan sediakan. Yang pertama kita tahu bahwa Allah itu adalah pengasih dan penyayang. Kita bilang sama-sama, Allah adalah pengasih dan penyayang. Dia sangat mencintai umatnya. Dia sangat mencintai seorang jiwa ya yang tidak berbuat salah. Ya, dia mau menghargai jiwa itu, dia mau pelihara jiwa itu dengan secukup-cukupnya. Kalau boleh janganlah dihukum mati. Kalau boleh dibawa keluar daripada penghukuman mati supaya jiwa itu boleh hidup terus dan mengikuti beribadah kepadaku. Amin. Itu dia yang berlaku. Jadi dia mau supaya umatnya itu beroleh kehidupan yang sejati. Okey? Dia mau supaya umatnya itu beroleh kehidupan yang sejati. Ini dia yang berlaku. Baik, kita lihat Ulangan pasal 4. Ya, Ulangan pasal 4 ayat 30 dan ayat 31. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ada amin? Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Lihat hati Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa. Tuhan mengasihi kita. Amin. Ini sangat penting. Haleluya. Dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Tuhan penyayang dan pengasih. Amin. Panjang sabar dan berkelimpahan kasih setianya. Okey. Allah adalah kasih. Karena kasih dia tegakkan keadilan. Karena kasih kejahatan mesti diadili. Jadi poin yang pertama yang kita dapat belajar daripada kota perlindungan yang disediakan oleh Allah ialah Allah adalah pengasih dan penyayang. Dia tidak ingin membiarkan kita mati. Dia tidak ingin membiarkan kita mati. Dia mau kita hidup dengan cara yang luar biasa. Jadi Allah itu pengasih, Allah itu penyayang. Yang kedua, kita mesti ambil tanggung jawab sepenuh bagi hidup kita untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Kita mesti ambil tanggung jawab sepenuh bagi hidup kita, ya. Ini sangat penting ya. Kita mesti mau berhenti memberi alasan. Sengaja, tidak sengaja, tahu atau tidak tahu, ya. Kita berhenti memberi alasan, kita bangkit dan ambil tanggung jawab bagi hidup kita, ya. Kita mau kembali kepada Dia dengan kerendahan hati, kita mau mengaku kesalahan kita, mohon pengampunan daripada Dia. Amin. Haleluya. Saya sudah katakan bahwa ujian itu menarik kita untuk mendekati kepada Tuhan. Benarlah kalau di mahkamah, kalau kamu lawan itu kes, kamu boleh kasih buktikan bahwa kamu tidak sengaja. Tapi di hadapan Tuhan jangan katakan Tuhan aku ya bukan kesalahanku, aku tidak sengaja, bukan kesilapanku. Ya kalau kita balik-balik sebut begitu, berartinya kita belum lagi bertobat. Kita belum lagi memohon pengampunan. Dapat? Ya, jadi apapun yang terjadi ialah kalau kita terus-terus memberi alasan aku tidak sengaja, aku tidak tahu, kita ini macam tolak ya tanggung jawab kita kepada orang lain, bukan kesilapan kita. Okay? Jadi ini mesti mau kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian kita mesti mau lari ya, kita mesti mau tinggal di kota perlindungan ya, supaya kita dapat hidup, supaya kita tidak mati rohani kita. Ya, supaya orang yang membenci kita itu tidak akan mematikan kita, tidak akan menggagalkan kita, mematikan kita. Ini sangat penting ya. Jadi kita mesti mau belajar tinggal tetap di kota perlindungan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ulangan pasal 4, saya akan baca Ulangan pasal 4
ayat 41 dan 43. Ulangan pasal 4 ayat 41. Ini juga ya kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Tadi kita sudah sebut ayatnya tapi kita belum baca. Baik, saya akan baca sekarang. Ulangan pasal 4 ayat 41. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seluruh sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kita bilang sama-sama, dapat tetap hidup. 1, 2, 3. Dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Bezer di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, Golan di Basan untuk orang Manasye. Haleluya. Ini 3 kota dikhususkan. Amin. Haleluya. Ya, supaya mereka dapat melarikan diri ke kota itu, supaya mereka dapat tetap hidup. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya di sini saya katakan bahwa aplikasi itu sangat penting. Kalau kita baca perjanjian lama, kita mesti mau tahu. Ya, kita mesti mau datang kepada Tuhan. Dia adalah kota perlindunganku. Amin. Mazmur pasal 18 ayat yang ketiga dikatakan apa? Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Haleluya. Itulah saya mau katakan, suka tidak suka kita mesti mau melarikan diri kepada Tuhan. Itulah tempat perlindungan kita. Ya, Tuhan itu adalah kota perlindungan kita. Amin. Mazmur pasal 59. Mazmur pasal 59 ayat 17 dan ayat 18. Dikatakan juga, aku akan menyanyikan kekuatanmu. Aku akan bersorak-sorai karena kasih setiamu. Engkau telah menjadi kota bentengku. Engkau telah menjadi tempat perlindunganku yang tinggi bagiku. Amin. Ya, engkau telah menjadi tempat pelarianku. Ada Alkitab yang katakan begini, engkau telah menjadi tempat perlindunganku, ya, kota bentengku pada waktu kesulitan, pada waktu kesesakan. Amin. Baik, ada 3 kota disebut di sini. Saya akan tutup firman Tuhan. Ada 3 kota yang disebut di sini, ya, yang memberikan istilah yang luar biasa. Itulah sebabnya saya akan lihat semuanya ini daripada perspektif perjanjian baru, karena kita sudah memiliki Yesus, kita sudah memiliki Roh Kudus, kita sudah memiliki perjanjian baru, maka kita dapat melihat perjanjian lama ini dengan terang firman Tuhan yang lebih jelas lagi. Amin. Ya, Tuhan katakan ada 3 kota. Pertama, kota Bezer. Amin. Haleluya. Ya, pertama itu ada 3 kota, ya. Kita sebut dulu satu kota, kota Bezer di padang gurun di daerah dataran tinggi, ya. Kota Bezer. Kita bilang sama-sama, kota Bezer. Amin. Larikanlah dirimu ke kota Bezer. Haleluya. Itu tempat perlindunganmu. Setiap kali kamu rasa berbuat salah, kamu rasa bersalah, kamu rasa sudah kamu melakukan hal yang tidak betul, ya, sebenarnya kita ini dengan sengaja banyak membenci, ya, menyimpan kemarahan dan dendam dalam diri kita. Kita ini sebenarnya sudah sengaja itu membunuh. Berapa kali kita membunuh? Banyak kali, ribuan kali sudah kita membunuh karena kita marah, kita jengkel, kita simpan dendam dalam hati. Halo? Halo? Kita sudah banyak kali, ya, dengan sengaja, ya, dalam hati sudah melanggar perintah Tuhan. Sebenarnya kita harus dihukum mati, ya. Tuhan itu sangat baik kepada kita. Kita mesti mau lari ke kota perlindungan. Ini kota Bezer. Yang pertama, ya. Ibrani itu Bezer, maksudnya tempat bekalan senjata. Haleluya. Saya suka sekali ini kota Bezer dia. Karena mengapa adanya bekalan senjata, tempat banyak pembuat senjata. Mengapa? Karena tempat itu, tanah itu galian, ada galian emas, ada biji besi, ya. Mereka boleh dikorek keluar, dipakai, ya, dibuat senjata, ya. Jadi kita tahu di sini di tempat itu ada banyak senjata, bekalan senjata. Oke. Musuh mana yang berani dekat kepada kita? Kalau kita sudah sampai ke sana, kita ada banyak peluru. Haleluya. Saya tahu ada orang yang bekerja menjaga, ya, bekalan senjata. Oke. Jadi kita tahu di sini ini sangat penting, ya, tempat kubu kuat, sukar ditembusi musuh. Kalau musuh datang itu mau menyerang, mereka pikir dulu lama-lama. Karena apa? Karena kita sudah lari ke kota di mana kita memiliki perlengkapan senjata yang cukup, bekalan senjata yang cukup, ya.
Kita akan belajar tinggal di kota itu, melatihkan diri kita supaya kita mahir, ya, pakai senjata rohani, ya, untuk menjatuhkan setiap dusta-dusta, untuk menjatuhkan setiap ugutan-ugutan, ya, suara musuh yang menyerang pikiran dan hati kita. Kata-kata orang lain, ya, yang menghina kita, yang memperkecilkan kita, yang mempermalukan kita sesudah kita melakukan sesuatu kesalahan. Kita tahu di sini bahwa inilah dia serangan musuh yang bertubi-tubi. Coba mau menghukum kita, coba mau melumpuhkan kita, coba mau membuat kita tidak boleh berpikir dengan betul, membuat kita ini dalam keadaan yang lemah dalam iman, membuat kita ini malu mau ke gereja. Halo. Membuat kita ini malu mau berhadapan dengan orang lain karena sesuatu kesalahan yang kita lakukan. Itu kerja musuh. Halo. Itu adalah pekerjaan musuh. Jadi itulah sebabnya dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat dikatakan apa? Senjata perjuangan kita ialah apa? Senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Itulah sebabnya kita mesti mau lari kepada Tuhan. Tinggal tetap di kota Bezer. Sebab disitulah adalah tempat bekalan senjata yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, ini dia yang berlaku. Ya, kita akan dilengkapi oleh kuasa Allah yang sanggup apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Kubu-kubu kuat pikiran yang salah, kepercayaan yang salah. Ya, yang dibentuk oleh cakapan orang lain. Kadang-kadang hidup kita itu kan bukan menuruti kebenaran. Kadang-kadang hidup kita kan terlalu dipengaruhi oleh apa yang orang lain katakan. Tapi itu bukan kita. Kita mesti mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Jadi ini dia, kota Bezer. Itu adalah kota tempat bekalan senjata. Haleluya. Ini dia sangat penting. Ya, mengapa kita tahu di sini bahwa kalau kita mau berperang, siapa yang mempunyai banyak senjata dan peluru, dia akan menang. Siapa yang kekurangan senjata, dia akan kalah. Karena kita tahu di sini bahwa peperangan yang luar biasa itu bergantung kepada senjata yang bagaimana yang kita pakai. Baik, senjata rohani yang terbaik adalah Yesus Kristus. Ada amin? Haleluya. Senjata yang luar biasa baik dan luar biasa hebat itu adalah Yesus Kristus. Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat 14 katakan begini. Kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Amin. Haleluya. Ini ya Roma pasal 13 ayat 14. Kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Berarti kalau kamu merangkul Yesus, menyambut Yesus, tinggal tetap di dalam Yesus, dia akan menjadi senjata hidupmu. Amin. Dia akan menyinarkan keluar kebenaran-kebenaran sehingga musuh itu melihat, mereka akan pakai dakwaan, mereka akan pakai dusta, mereka akan pakai kata-kata palsu, mereka akan pakai tuduhan, dakwaan, semuanya akan gugur apabila mendekati kepada kita. Karena kita ini memancarkan keluar cahaya terang kemuliaan kebenaran Tuhan. Amin. Jadi kita tahu Yesus Kristus itu adalah perlengkapan senjata terang dalam hidup kita. Ada amin? Haleluya. Itulah dalam buku Lukas dikatakan kalau kita ada senjata dalam rumah, tapi kalau musuh datang dengan senjata yang lebih besar, dengan senjata yang lebih banyak, dia menjadi lebih kuat daripada kita dan dia akan kalahkan kita dan dia akan merampas segala-gala yang ada milik kita dan rumah kita tidak jadi aman lagi karena musuh akan menguasainya. Dapat? Jadi kalau kita mempersiapkan diri kita, ya. Jadi kalau kita belajar melatihkan diri kita, ya, untuk mendalami firman Tuhan, untuk mengizinkan kebenaran itu bekerja dalam diri kita, mengizinkan melatihkan diri bagaimana mau berperang. Ini dia, ya. Ikut doa, ya. Ikut doa kepada pendoa-pendoa syafaat yang ada di CLA itu juga ada di gereja ataupun dalam grup-grup doa yang lain yang ada. Ya, lihat bagaimana mereka berperang di dalam alam roh, belajar berperang bersama dengan mereka. Amin. Belajar berperang dengan mereka. Oke, belajar bagaimana berperang melawan musuh, menurunkan kubu-kubu kuat yang ada dalam pikiran, dalam roh, dalam hati supaya kita boleh mengaminkan segala-gala yang Tuhan katakan. Amin. Jadi itu dia yang berlaku. Jadi kita mesti melatihkan diri kita supaya kita menjadi kuat dan memakai senjata yang ada. Baik, senjata kita itu tidak akan kekurangan karena Yesus Kristus itu adalah bekalan senjata kita yang tak pandai habis. Amin. Yesus Kristus itu adalah kebenaran yang sepenuhnya. Jadi di dalam Yesus kebenaran itu tidak pandai habis, tidak pandai selesai. Jadi kamu perlu mengambil banyak waktu untuk mengenal Dia. Amin. Haleluya. Ya, supaya kita menjadi lebih kuat daripada musuh kita, supaya kita menjadi sangat kuat, melebihi orang yang kuat yang ada di luar. Kalau orang kuat yang lebih kuat daripada kita, pasti kita akan kalah. Tapi kalau kita melatihkan diri kita tinggal di kota Bezer, ya, melatihkan diri kita untuk apa? Memakai senjata-senjata, ya, yang Tuhan telah tetapkan bagi kita, sudah pasti kita boleh menjaga rumah kita dengan aman. Amin.
Kita boleh menjaga rumah kita dengan aman. Ini sangat penting ya. Jadi itulah dia, musuh itu kalau dia perhatikan kita, kalau dia tahu kalau kita tidak cukup senjata, tidak cukup peluru, mereka berani, mereka akan mendekati kita. Tapi kalau dia dapati bahwa kita ini banyak senjata, banyak peluru, mereka itu fikir dulu ya, 2 kali, 10 kali, 20 kali, 50 kali, fikir dulu sebelum mereka menyerang kita. Okay? Jadi itulah sebabnya di sini ialah musuh pasti gagal kalau kita itu tetap merangkul kepada Yesus Kristus. Amin. Musuh pasti akan kalah. Oke? Karena apa? Kita tidak akan kehabisan senjata. Bekalan senjata kita tidak akan habis di dalam Yesus Kristus. Amin. Apa yang kamu katakan setiap hari Minggu sebelum kebaktian? Pemenang, pemenang, pemenang. Amin. Tapi kadang-kadang kita lupa. Betul ke kita ini pemenang? Kita lebih daripada pemenang. Amin. Kita harus bangkit dan menjadi orang yang lebih kuat daripada musuh ya, untuk menjaga, merawat kita ya, mengawal rumah kita ya. Jadi kehidupan kita itu boleh dijaga dengan sebaik-baiknya. Amin. Supaya musuh tidak akan menyerang kita. Ya, Lukas pasal 11. Mungkin kita lihat Lukas ya, Lukas pasal 11 ayat 21 dan ayat 22. Okey. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Ayat 22. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membahagi-bahagikan rampasannya ya. Oke, jadi itu dia yang berlaku. Jadi kita mesti menjadi lebih kuat daripada musuh kita. Amin. Kita harus menjadi lebih kuat daripada musuh kita. Larilah dirimu ke mana? Ke kota Bezer. Haleluya. Tempat bekalan senjata yang tak pandai selesai. Amin. Ya, supaya kita boleh menjadi kuat, supaya kita boleh dipakai Tuhan, supaya kita boleh melatihkan diri kita untuk berperang melawan segala-gala suara yang tidak seharusnya menyerang fikiran dan hati kita sehingga kita tidak boleh tidur, sehingga kita tidak boleh maju, bergerak maju dengan Tuhan. Ya, jadi kita tahu di sini bahwa di kota Bezer bekalan senjata itu tetap ada. Yang kedua, kota Ramot. Amin. Itu bermaksud dalam bahasa Ibrani tempat yang tinggi. Kita bilang sama-sama, tempat yang tinggi. Amin. Haleluya. Tempat yang tinggi. Haleluya. Berada di puncak. Itulah sebabnya apabila kita itu terperangkap ataupun melakukan kesalahan, ataupun merasakan bahwa diri kita itu tertekan ya, terhina dalam keadaan kita, kita mesti mau lari kepada kota Ramot. Itu kota perlindungan ini ya, kota perlindungan. Dalam bahasa Ibrani itu adalah tempat yang tinggi, di tempat puncak. Okay? Kita dapat melihat segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Itulah sebabnya apabila kita dilanda dengan masalah, dengan rasa bersalah, dengan rasa dihukum, dengan rasa kecewa dan rasa tertindas, kita tidak boleh lihat dengan betul. Kita selalu lihat dengan salah. Dan kita tak boleh menilai dengan betul. Kita dengar pun dengar yang tak betul. Okay? Jadi itulah sebabnya di sini mengapa kita perlu melarikan diri ke kota perlindungan, ya, melarikan diri ke kota Ramot, okay? Supaya kita dapat melihat dari tempat yang tinggi, supaya kita dapat melihat situasi itu dengan tepat, melihat situasi itu dengan betul, okay? Supaya kita boleh memiliki perspektif yang baru, supaya kita boleh menerima nilai yang baru, ya, di tempat yang tinggi, okay? Jadi itu dia yang berlaku, ya. Tuhan mau kita melihat gambaran yang besar, amin. Supaya kita berhenti mengeluh, supaya kita berhenti bersungut-sungut, supaya kita berhenti memarahi Tuhan, supaya kita faham mengapa kita harus melakukan hal-hal yang kita tidak mengerti, ya, melalui jalan yang kita kadang dapat kita mengerti, okay? Jadi itu dia yang berlaku. Jadi kita mau berada di tempat yang tinggi, okay? Bersama dengan Tuhan, amin, haleluya. Lebih tinggi, lebih mulia nilai-nilai yang kita akan temui, lebih tinggi di dalam hadirat Tuhan, lebih kuat kita pegang kepada nilai-nilai yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita dalam hati kita, amin. Jadi di tempat yang tinggi, musuh tidak akan tidak mudah untuk menyerang kita di tempat yang tinggi. Mazmur 91 ayat 1 katakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang aku percayai, amin. Haleluya, puji Tuhan, ya. Ini dia yang berlaku, ya. Jadi orang yang duduk di lindungan yang maha tinggi, okay, mereka akan menemui tempat perlindungan dan kubu pertahanan yang kuat,
yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Jadi kita ini pasti sudah selamat dari semua bahaya kalau kita tinggal tetap dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Amin. Haleluya. Kita mesti mau naik ke atas gunung Tuhan. Diam di tempat yang maha tinggi. Balik baca Mazmur 91 ayat 2 hingga ayat 16. Ini sangat penting. Amin. Haleluya. Ya, satu lagi dalam buku Yesaya pasal 57 ayat 15 dia katakan begini. Bersemayam di tempat maha tinggi agar semangat roh kita dihidupkan semula untuk terus hidup setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita sudah dalam keadaan yang kecewa, remuk hati, ya, kita tahu di sini bahwa dalam keadaan yang seperti itulah Tuhan boleh pakai kita. Tapi kita mesti mau datang kepada Tuhan. Kita mesti mau datang kepada kota perlindungan. Amin. Supaya kita dapat dipulihkan, supaya kita dapat kembali menjadi berguna untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Ini sangat penting. Haleluya. Dan yang terakhir, kota Golan. Amin. Kota Golan, ya. Tempat tawanan, tempat adanya tawanan, ya. Tempat kita ditawan, tempat kita ditangkap, tempat kita ditahan, tempat kita ada batasnya. Tapi tempat itu juga adalah tempat sukacita. Amin. Haleluya. Kita menjadi orang-orang tawanan Kristus Yesus, ya. Berarti di sini adalah kalau kita sudah dalam keadaan tertekan, kalau kita sudah dalam keadaan rasa bersalah, kita mesti melarikan diri ke kota perlindungan itu dan memohon Tuhan akan datang dan mengawal kita. Amin. Tangkap kita, ya, supaya pikiran kita, hati kita, jiwa kita, roh kita akan dibawa tawanan Yesus Kristus. Supaya pikiran, jiwa dan roh kita itu tidak akan berlari liar di luar sempadan sehingga kita bertindak dengan salah. Kita mau menjadi orang tawanan Kristus Yesus, ya. Ini sangat penting, ya. Apabila kita ditangkap oleh Kristus, Kristus akan masuk lewat Roh Kudusnya, akan menyusun semula kehidupan kita. Amin. Secara teratur, secara teratur, ya, supaya adanya keberanian, supaya adanya kesungguhan, adanya semangat melayani, ya, adanya cinta kasih yang luar biasa timbul dari dalam diri kita, ya, apabila kita datang kembali mendengar suaranya. Amin. Haleluya. Ya, ini sangat penting. Itulah saya katakan di sini ialah ada kelebihan, ya, kalau kita datang ke tempat tawanan. Kita datang ke tempat doa dan kita ditawan oleh Yesus, kita ditangkap oleh Yesus. Apa yang berlaku ialah kita akan hidup di bawah sempadannya Yesus, di bawah kebenaran, di bawah pengurapan dan kuasanya Yesus, di dalam sempadannya Yesus. Kita tidak mau melangkah keluar dari luar Yesus. Amin. Haleluya. Itulah orang yang dipenjarakan oleh Kristus itu akan mengalami kuasa, akan mengalami pengurapan, akan mengalami satu fokus, satu tenaga yang luar biasa, ya, yang boleh membantu mereka menerobos keluar daripada ketakutan, menerobos keluar daripada kekhawatiran, menerobos keluar daripada segala-gala ikatan hidup mereka, supaya mereka boleh membawa impak yang besar kepada masyarakat. Amin. Haleluya. Supaya mereka boleh membawa impak yang besar kepada orang-orang di sekeliling mereka. Jadi itu yang berlaku, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita itu lari ke kota Golan. Lari ke kota Golan. Ini sangat penting, ya. Tempat kita mengalami tawanan. Tempat di mana kita mengalami diri kita dipenjarakan oleh Yesus. Haleluya. Kita mau ditangkap oleh Yesus. Dan kita sendiri mau rajin menangkap Yesus, ya, dalam hidup kita, dalam hati kita, ya, supaya dalam segala keadaan musuh tidak akan dipakai untuk menyelinap, menyeludup masuk dan merosakkan kehidupan kita. Ini sangat penting, ya. Ini sangat penting, ya. Saya mau katakan di sinilah konsep penjara itu dalam Alkitab itu selalu membawa maksud menahan, ya, untuk memulihkan seseorang apabila dia berbuat salah. Agar orang itu dapat dipulihkan, agar orang itu dapat kembali semula bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan community. Itu ada istilah maksudnya penjara dalam Alkitab, ya. Jadi ada banyak maksud, tapi tujuannya ialah supaya kita mendapatkan pemulihan. Tujuannya ialah supaya kita dapat dikuatkan. Amin. Haleluya. Ini sangat penting, ya.